Dan kepariwisataan ini, kebudayaan dan kepariwisataan selalu akan mengajak UMKM sebagai peserta dari pameran dan akan menggunakan produk-produk UMKM sebagai goodie bag pengganti daripada yang biasa kita beli di toko agung, supaya UMKM juga merasakan uang-uangnya pemerintah daripada toko agung terus saja kita belanja gitu. Yang terakhir, kami mohon kesediaan Bapak Kadis untuk membuka kegiatan Mulofest ini sekaligus memberikan arahan kepada kami agar terus bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, karena inilah komitmen kita bersama untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai kekuatan dari ekonomi Sulawesi Selatan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang dalam pelaksanaan Mulofest yang ke-5 ini. Insya Allah ada Mulofest yang ke-6, 7 dan 8, insya Allah kita akan buat lebih baik lagi dan lebih besar lagi ke depan. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan Bapak Devo Kadafi, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, selaku Ketua Panitia memberikan sambutan. Dan kita akan menyaksikan selanjutnya dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Asriadi Sulaiman, untuk memberikan sambutan nantinya dan sekaligus membuka acara di kegiatan sore hari ini. Dan rupanya animo dari para praktisi UMKM untuk menghadiri kegiatan di Mulofest ini cukup besar ya. Tadi sudah disampaikan ada peningkatan jumlah UMKM yang kemudian ikut terlibat dari 40 di Mulofest keempat, dan di Mulofest kelima ini ada 62 UMKM dengan target 100 UMKM lagi nanti yang akan hadir di kesempatan kali ini. Dan beberapa brand juga nampak ya, selain juga brand dari etnik atau masyarakat Kota Makassar, tetapi juga dibuka ruang untuk UMKM lainnya untuk membuka stand di tempat ini. Dan yang menarik karena stand yang disiapkan ini bersifat gratis atau free, sehingga tidak dipungut biaya tentu untuk kegiatan di kesempatan ini. Rupanya di sebelum sambutan dari pihak penyelenggara, kali ini ada dari Bank BRI yang akan memberikan testimoni tentunya untuk kesiapan menyiapkan kebutuhan UMKM terhadap dana bergulir. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Asriadi Sulaiman. Yang saya hormati Ketua Panitia Pak Devi Hadafi ya. Yang saya hormati Ketua Stasiun RRI, yang saya hormati pula Ibu JM dari Hotel Mercure, para undangan VIP dan seluruh peserta Mulofest tahun ini. Baik, alhamdulillah saya menyambung sedikit ya dari apa yang disampaikan MC tadi. Kalau tahun ini alhamdulillah dari acara Mulofest ini adalah tahun kelima ya, berarti sudah 4 tahun. Nah alhamdulillah tahun ini BRI berkesempatan untuk ikut menjadi sponsor atau bagian dari Mulofest ini. Saya juga sangat apresiasi ya kepada jajaran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan. Saya lihat gadisnya juga Bapak Asriadi Sulaiman masih muda, sekdisnya juga masih muda. Tentu yang muda ini kan pasti lebih milenial, lebih kreatif ya. Belum apa-apa saya udah ditembak untuk Mulofest yang ke-2, 3, 4 ya. Tapi nggak apa-apa, selama memang itu mendukung UMKM, insya Allah kita dari BRI pasti akan support. Tak lupa kami informasikan bahwa sejalan dengan program Bank Indonesia bahwa untuk mengedukasi masyarakat khususnya pelaku UMKM, kita mengedukasi untuk menggunakan pembayaran secara cashless
Itu juga untuk memudahkan Bapak Ibu pengusaha UMKM sehingga nanti pada saat transaksi dapat menggunakan QRIS, tentunya dengan QRIS BRI. Nah, di kesempatan ini kami juga udah disediakan oleh Bapak Ketua Panitia, ada stand yang kami standby-kan di sini untuk mendukung atau membantu Bapak Ibu peserta UMKM apabila ingin membuka rekening BRI atau QRIS BRI. Kami siap selama event ini berjalan kurang lebih 3 hari ya Pak Ketua Panitia ya, 3 hari. Insya Allah kami semaksimal mungkin mensupport. Kalau lihat 2-3 hari ke belakang ya, cuaca Makassar itu mendung. Tapi kita lihat sore ini luar biasa. Mungkin ini semangat dari Ketua Panitia ya dan jajarannya. Kita lihat sore hari ini luar biasa. Alhamdulillah cuaca sangat cerah. Mudah-mudahan ini menjadi tanda baik buat kita semua. Semoga ke depan acara ini lebih sukses. Tentu untuk mendukung perekonomian yang ada di Sulawesi Selatan khususnya para pelaku UMKM bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Akhir kata dari kami Bank BRI mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara Mulofest Colorful Experience tahun ke-5. Semoga berjalan lancar sampai dengan acara selesai dan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, baru saja kita mendengarkan tentu dari pihak BRI yang mensupport pelaksanaan Mulofest khususnya juga untuk UMKM, dan ini tentunya membuka peluang dan ruang bagi para UMKM kita untuk terus berkembang dan bisa lepas dari kesulitan-kesulitan dalam membutuhkan modal tentunya. Dan pendengar, yang paling menarik lagi tentunya ketika geliat UMKM itu terus berlangsung dan membuat perekonomian di Sulawesi Selatan terus berjalan dengan baik, ini bisa meningkatkan kesejahteraan tentunya masyarakat yang ada. Dan saat sekarang kita menantikan sambutan Bapak Asriadi Sulaiman, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang nantinya akan sekaligus membuka pelaksanaan Mulofest Colorful Experience dengan tema lokal andalan Urban Ethnic Fashion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Tamu-tamu penting saya pada sore hari ini ada Bapak Kepala Stasiun RRI Makassar ya Pak ya. Nah, Makassar yang mewakili pimpinan wilayah BRI Sulawesi Selatan, Ibu JM Hotel Mercure ya, di kantor lama saya Bu, saya laporan saya juga biasa di Mercure Bu bikin acara. Sahabat-sahabat saya yang hebat, Pak Devo, para kepala bidang, serta seluruh Kasubag yang sempat hadir serta seluruh staf saya di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Selatan, para kepala UPT yang juga sempat hadir pada sore hari ini, para desainer yang berpartisipasi pada sore hari ini, terima kasih ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, termasuk para model yang juga mungkin akan tampil pada sore hari ini. Sekali lagi juga terima kasih ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah kesibukan kita di Maret ini, kita dapat bertemu di tempat ini, di Gedung Mulo, di Aula Gedung Mulo Dinas Kebudayaan Kepariwisataan Provinsi Selatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang dilaporkan oleh Pak Sekretaris, Pak Devo tadi, ini adalah pertama di tahun 2023 dan saya juga tadi kaget ketika diberikan oret-oretan. Ini ternyata program tahunan yang menjadi satu kebanggaan bagi Disbudpar Provinsi Sulawesi Selatan karena dapat melaksanakan kegiatan ini secara kontinu. Dan ketika di masa kita memulai mengakhiri pandemi COVID-19 di tahun 2022 sudah menyelenggarakan 4 kali event ini dan tentu disupport oleh pimpinan-pimpinan BUMN maupun BUMD yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya melihat beberapa support yang tertera di situ, mulai dari BRI
bank terbesar di Indonesia saat ini, ya Pak ya. Jadi tidak salah juga Pak Ketua Panitia tadi berharap agar event berikutnya tetap BRI ada di logo ini, ya. Karena saya kemarin melihat ranking bank di Indonesia, BRI paling di atas Pak. Jadi inilah kebanggaan kita karena bank terbesar juga mau ikut berpartisipasi di kegiatan ini. Selanjutnya yang di pinggir ini juga bank terbesar di Sulawesi Selatan, ya, Bank Hasan Mitra, ya. Setahu saya Pak Yongris ini punya cabang, kalau enggak sudah 12 cabang di Sulawesi Selatan, dan bahkan kemarin mau ekspansi ke Sulawesi Utara karena kami sempat bersama beliau ke Sulawesi Utara, juga rencananya mau buat cabang di Sulawesi Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita mengangkat tema yaitu Urban Ethnic Fashion, ya, dan rasanya segar ini ada di kantor Disbudpar. Kita jarang-jarang pakai kaos oblong Pak bikin acara seperti ini, tapi Pak Sekretaris dengan teman-teman saya di Budpar mengajak kita kembali muda sedikit Pak, ya. Nah, jadi harusnya di sini yang nyanyi ini Tri Utami, ya, Faris RM, ya, gitu, generasi-generasi di atas saya sedikit supaya kita bisa nostalgia dengan kehidupan yang ada hari ini, ya. Nah, tapi kalau misalnya Pak Kasubag Umum, Pak Agung mau tampilkan Triswaka, enggak ada masalah juga di sini, ya. Mumpung lagi beredar di Sulawesi Selatan. Nih. Bapak Ibu yang saya hormati, satu kehebatan yang dibuat teman-teman saya di Budpar ini, karena di masa kita lagi pemulihan ekonomi, ini mengajak beberapa support, ya, dari perbankan maupun swasta untuk ikut ambil bagian dalam pemulihan ekonomi, terutama UMKM yang ada. Tadi terlapor beliau sampaikan sudah lebih 60 yang ikut dalam kegiatan ini. Meskipun kegiatan ini singkat, namun kegiatan ini mensupport event besar. Itu yang di paling kiri, ya. Hari ini pagi tadi Pak Menteri Pariwisata membuka East Indonesian Summit. Jadi ini mengajak kunjungan-kunjungan ke wilayah-wilayah timur Indonesia. Hari ini kita buat momentum pagi tadi di Klaro, ya. Ini Badan Promosi Pariwisata Daerah membuat event menghadirkan hampir semua pelaku-pelaku usaha di bidang kepariwisataan di kawasan timur Indonesia untuk bertemu di Makassar dalam pengembangan kepariwisataan pasca pandemi COVID 2020 lalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan ini tidak sampai di sini saja, ya. Setelah ini di tempat ini juga di Gedung Mulo di Ramadan kita juga punya kegiatan lagi, meskipun kami bukan penyelenggara utama, tapi tulisan Mulo ini akan selalu diingat bahwa Mulo ini berkesan di mata masyarakat, khususnya di Kota Makassar, ya. Karena di Ramadan akan lagi muncul satu event, meskipun dilakukan oleh pihak lain, namun sama kepedulian kepada masyarakat yang terutama UMKM untuk dapat juga hidup di masa kita berpuasa, di masa kita Ramadan, sehingga ketika insya Allah di hari raya nanti masyarakat yang tergabung dalam UMKM dapat juga merayakan kebersamaan di hari Lebaran nantinya tentunya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kami memulai, mudah-mudahan unit-unit lain, dinas-dinas lain juga melakukan inovasi dalam kepedulian terhadap pengembangan ekonomi kreatif khususnya UMKM di Sulawesi Selatan. Akhirnya dari Gedung Mulo, Dinas Kebudayaan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Mulo Fest Colorful Experience saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baru saja Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan menyatakan Mulo Fest dibuka dengan resmi, dan seremoni pembukaan Mulo Fest Colorful Experience dengan tema lokal andalan Urban Ethnic Fashion ini akan ditandai dengan pemukulan gendang. Ya, gendang ini juga sudah disiapkan dan diantaranya didampingi oleh Kepala RRI Makassar, perwakilan dari BRI, dan juga Ketua Panitia serta beberapa kepala bidang yang ada di
bidang atau di kepariwisataan, kebudayaan dan pariwisataan. oleh dua masjid. Jadi mohon diperhatikan waktunya kita ribut-ribut kapan dan waktunya kita diam-diaman mengikuti iramanya masjid. Ya, karena di kiri saya ada masjid, Baik. di kanan saya ada masjid. Ini informasi Mohon yang waktunya disampaikan dibatasi oleh pada saat-saat terutama jelang salat. Terima kasih. Iya. Dan saatnya kita menyaksikan pendengar juga dimanapun Anda berada saat sekarang. Untuk yang mendengarkan kita akan mendengarkan bersama tentunya pukulan gendang sebagai tanda dibukanya pelaksanaan Mulo Fest Colorful Experience dengan tema lokal andalan Urban Ethnic Fashion di Gedung Mulo Kota Makassar sekarang. Baik, dan seperti saya sampaikan sebelumnya didampingi oleh Kepala RRI Makassar, perwakilan BRI dan para kepala bidang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 2, 1. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah dulu dong dengan resmi Mulo Fest Colorful Experience Urban Ethnic Fashion Lokal Andalan resmi dibuka. Ya, baru saja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Asrandi Sulaiman membuka dengan resmi pelaksanaan Mulo Fest di kesempatan sore hari ini, dan kegiatan ini akan berlangsung sampai tanggal 5 mendatang dan dilanjutkan nanti dengan penampilan dari tari padupa atau tradisional untuk menyambut para tamu yang akan dipersembahkan oleh Sanggar Kale Goa dari Kabupaten Goa. Dan saatnya kita saksikan dan juga pendengar bisa mengikuti tentunya tari padupa yang saat sekarang dipertontonkan di depan para hadirin. Tari padupa tentunya juga dikenal sebagai tari yang tentu untuk menyambut para tamu, dan tari padupa ini selalu saja mewarnai kegiatan-kegiatan dari kegiatan tradisional ya, mungkin saja menyambut para raja, para tamu dan juga orang-orang kehormatan lainnya. Nah, perlu diketahui pendengar, tari padupa ini adalah tarian yang biasanya dipentaskan memang pada acara penyambutan tamu dengan menyediakan hidangan yang disebut bosara. Jadi memang di tarian ini ada yang namanya bosara yang berisikan kue-kue. Nah, kalau dulu ada disebut dengan kue-kue dua kasera. Nah, kata bosara sendiri adalah piring khas suku Bugis Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kita perlu juga mengetahui simbol-simbol dari yang digunakan ya. Ada beberapa ya simbol seperti bosara itu sendiri. Nah, biasanya gerakan-gerakan yang ada juga punya arti. Jadi ritual yang dilaksanakan secara umum dengan menggunakan tari padupa karena bentuk tariannya cenderung sederhana ya, dari segi geraknya, busananya, musiknya, dan tentunya dari ritmik yang ada. Nah, gerak-gerik ritmik dan ekspresif pada tari adalah gerak-gerak yang indah yang diberi bentuk dan ritmi dari badan manusia dalam ruang yang dapat dihayati keindahannya. Jadi apabila disajikan oleh penarinya akan sangat terlihat menarik. Tari padupa pendengar adalah tarian yang tentunya seperti sebelumnya saya sampaikan adalah menghidangkan
tentunya dari bosara. Nah, bosara ini sendiri terbuat dari besi dan dilengkapi dengan penutup khas seperti kobokan besar ya, yang dibalut kain berwarna terang seperti warna merah, biru, hijau, kuning, yang tentunya diberi ornamen kembang keemasan di sekelilingnya. Musik yang digunakan tentunya juga adalah khas Sulawesi Selatan. Jadi memang nuansa Mulofest ini penuh dengan suasana etnik budaya Sulawesi Selatan. Dengan alat musik gendang Makassar. Nah, pakaian digunakan oleh para penari Padupa ini adalah baju bodo. Ini pakaian adat, sarung sutra, lengkap dengan aksesoris, ada bando bunga, ada anting, ada gelang, juga ada kalung. Pendengar, untuk diketahui tari Padupa ini adalah tari yang indah dipandang dan memiliki makna yang terkandung cukup dalam. Tidak semua orang mengetahui ini. Nah, pengetahuan masyarakat akan tari Padupa itu sepertinya memang masih kurang ya, terutama pada anak remaja kita. Nah, ternyata tari-tari tradisional ini jangan sampai tertinggal. Makanya tari ini juga harus dilestarikan menjadi tari yang tentunya harusnya dipahami oleh generasi muda kita sekarang. Nah, berdasarkan latar belakang ini tentunya kita perlu tahu bahwa kenapa kemudian tari Padupa selalu dijadikan tari selamat datang. Ternyata karena maksudnya Padupa, berjumpa, menjumpai. Nah, dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi, hal-hal yang bersangkutan dengan akal, begitu ya. Jadi budidaya berarti daya dan budi. Baik pendengar, kita sudah menyaksikan tentunya tari Padupa menyambut kedatangan para tamu untuk pembukaan Mulofest di kesempatan hari ini atau di sore hari ini. Dan kita akan lagi menyaksikan tentu hiburan lanjutan dalam proses pelaksanaan pembukaan Mulofest di kesempatan sore hari ini. Seperti apakah lagi yang akan ditampilkan, kita masih menantikan. Ada musik yang sudah mengantar tentunya, dan dalam kegiatan ini kita akan saksikan Urban Ethnic Fashion. Ya, Urban Ethnic Fashion Show. Ternyata kita akan menyaksikan fashion show yang sehubungan dengan kegiatan Mulofest, seperti tema di yang kelima ini adalah ethnic fashion. Dalam fashion show yang ditampilkan di kesempatan kali ini bernuansa hitam putih ya. Dia bernuansa hitam putih dan nampak ada 6 ya, ada 6 yang penampil atau para pradawati yang akan memperlihatkan masing-masing kostum atau hasil karya dari anak Sulawesi Selatan. Dengan motif hitam putih yang ada, nampak kali ini ada pakaian dengan menggunakan blazer hitam putih, kotak-kotak ya, dengan topi hitam, dipenuhi juga dengan manik-manik. Menarik sekali dalam penampilannya di saat sekarang. Rupanya blazer ini juga bisa menjadi pemanis ya dari dalaman kotak-kotak dari kemeja yang dipakai. Ya, padu padan dari pakaian yang ada saat sekarang, selain blazer dan dalaman kotak-kotak,
Dia juga dipadukan dengan celana panjang hitam ya, sehingga nampak modis digunakan. Ini adalah pakaian casual yang bisa dipakai di berbagai event ya. Selanjutnya Pragawati yang kedua juga sudah nampak di panggung, masih dengan motif atau warna hitam putih. Kali ini motif kotak-kotak berada pada desain celana ya. Celana dengan runut yang panjang dengan bentuk balon juga ya. Jadi ada motif celana panjang dengan motif balon. Ya. Dan berlengan panjang. Cukup menarik. Nampak baju yang dikenakan ini polos hitam putih, sedangkan celana bermotif kotak-kotak dan ada desain balon ya, bentuk balon. Ya, Pragawati yang ketiga sudah tampil berada di atas panggung, masih dengan nuansa hitam putih dengan lengan panjang polos ya, yang ada tentunya warna hitam. Kali ini menggunakan rok. Ya, menggunakan rok dengan motif kotak-kotak putih hitam. Ya, dan ada topi dengan tambahan mutiara, mewarnai juga, tampil cantik dengan anting yang panjang ya, dari peraga pakaian kali ini. Pragawati yang keempat juga sudah tampil kali ini, juga masih dengan suasana hitam putih. Motifnya kali ini adalah blazer hitam dengan celana hitam polos, tapi lengannya kali ini yang bentuk balon dengan motif kotak-kotak. Ya, kali ini agak berbeda ya untuk baju yang nampak, meskipun masih tetap dengan hitam putih, tetap menggunakan juga motif kotak-kotak, tetapi diberi nuansa berbeda dengan berbagai gambar unik ya, seperti burung merak. Nah, sepertinya memang ini pakaian dengan ide burung merak ya, karena di belakang di baju ini ada rumbe yang seperti burung merak ya. Setelah motif kotak-kotak dan juga polos hitam, ya ada lipit-lipit di belakangnya dan nampak seperti desain burung merak.
Kalau Pragawati yang baru saja keluar ke panggung lebih full ke warna putih, meski memang nuansa hitam putih masih terus terlihat ya. Full color putih di baju dan di celana panjang hitam. Namun rupanya di lengan lebih mengarah ke motif kotak-kotak yang seperti sebelumnya ya. Tapi dengan bentuk yang berbeda. Iya. Nampak cantik berputar di atas panggung. Rupanya motif hitam putih, warna hitam putih ini cukup menarik ya untuk dipadu-padankan dalam acara-acara casual, acara resmi, dan berbagai acara-acara lainnya. You, I got nothing to lose. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. Ladies and gentlemen, please welcome our designer, Aisyah Alia. Baik pendengar, inilah desainer yang membuat pakaian-pakaian dengan motif hitam putih ini. Nampak di atas panggung kehadiran Aisyah Alia, desainer dengan motif hitam putih ini. Ya. Mulofest Colorful Experience, Urban Ethnic Fashion, Lokal Andalan, Fashion Show Designer, Adi Ali. Ya, selain Aisyah Alia, Adi Ali juga adalah desainer dari yang ditampilkan ya. Kali ini dengan pakaian yang cantik sekali di atas panggung ya. Digunakan untuk acara-acara resmi dengan nuansa ungu. Karya Adi Ali ini menarik, ditambah lagi ada manik-manik yang cantik ya, dengan warna hijau ditambah dengan manik merah, memberi warna yang berbeda tentunya dari penampilan Pragawati kali ini. Ya, warna ungu yang manis ya, soft ungu. Rupanya motif pernak-pernik dari manik-maniknya ini nampak memunculkan etnik Sulawesi Selatan ya. Ya, Pragawati kedua dari karya Adi Ali menggunakan, rupanya memang warna ungu ini menjadi andalan ya. Kali ini ungu muda dipadu-padankan dengan warna putih polos.
Ya, dengan suasana seperti menjelang Ramadan ini memang sangat bagus ya pakaian ini digunakan. Iya, serba tertutup dan elegan dengan manik-manik juga yang memang ramai di seputar leher baju. Pragawati yang ketiga masih dengan motif ungu ya, menjadi andalan dari desainer ini. Ya, nampak dengan motif ungu yang cukup menawan ya. Kali ini memang nampak etniknya kelihatan ya, terlihat etnik ini dan pernak-pernik ini mewarnai pada leher dan juga rok. Ya, etnik terlihat di rok yang ada. Ya, dan juga di leher seperti biasa. Ya. Kali ini rupanya warna sedikit berbeda ya. Kalau tadi mengedepankan warna ungu, kali ini ada coklat muda atau lebih ke warna salem. Lebih soft terlihat, warna kopi ya, kopi susu yang dipadu-padankan dengan warna putih dan masih memberikan kekuatan manik-manik yang ada di leher pakaian atau di leher baju. Ya, motif yang digunakan juga kainnya nampak memang bernuansa warna lebih ke hijau muda ya, dan juga coklat kopi susu. Iya. Suasana menjelang Ramadan terasa ya di Mulofest kali ini dengan penampilan tentu para pragawati. Nah, kali ini masih memunculkan warna ungu kembali. Warna ungu yang menjadi andalannya ya dari beberapa tadi pakaian, tapi ini lebih ke memberikan warna perak ya di leher dan juga di lengan baju. Meskipun terlihat ini polos, tapi dengan adanya manik-manik dengan warna perak ini memberikan nuansa mewah ya untuk pengguna pakaian ini. Ya, kalau tadi warna ungu mendominasi dan juga tadi ada coklat susu, kali ini warna hijau dengan warna yang terlihat lebih soft ya. Sangat cantik sekali Pragawati membawakan ini. Warna hijau dipadu-padankan dengan warna putih ya. Kembali lagi, sepertinya memang desainer ini sangat memberikan kekuatan dari desainnya itu lewat manik-manik yang ada di leher baju atau di atas dada ya. Nah, rasanya kalau melihat berbagai penampilan tadi, ini menarik ya. Dan
tentu suasana menjelang Lebaran sudah bisa menikmati pakaian-pakaian ini nih. Nah, untuk Anda bisa merasakan juga dan ingin tahu seperti apa koleksi baju-baju ini, bisa bergabung di Mulo Fest Colorful Experience yang tentunya membuka kepada masyarakat untuk menyaksikan dan juga bisa menikmati hasil UMKM yang ada di Sulawesi Selatan dengan tetap mengedepankan tentunya ethnic fashion. Nah, inilah desainer Adi Ali yang baru saja kita saksikan dan juga pendengar mendengarkan hasil karya Adi Ali tersebut. Kita nantikan seperti apakah Adi Ali? Iya, diantar dengan para pragawatinya. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk desainer kita, Adi Ali. Ya, inilah Adi Ali. Ya, dengan menggunakan pakaian juga dengan bernuansa etnik. Ya, baik. Inilah karya-karyanya dan asli Sulawesi Selatan ya. Untuk kedua desainer kita luar biasa sekali. Ini baru 2 desainer yang tampil, masih ada sekitar 4 desainer yang akan 9 ya totalnya ya. Masih ada 9 desainer yang akan tampil nanti sampai dengan hari terakhir. Dan perlu saya menginformasikan nih, kalau desainer pertama Aisyah Ali itu baru berusia 17 tahun, luar biasa sekali. Ini membuktikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan ini memang betul-betul membantu mendokrak karir desainer itu mulai dari usia muda sampai dengan nantinya ya lebih senior lagi pastinya ya. Dan pastinya acara Mulo Fest ini tidak berakhir di sore hari ini karena masih akan berlanjut sampai dengan jam 10 malam nanti. Untuk itu kita akan mengajak untuk seluruh tamu undangan yang hadir di sini bisa bergabung bersama teman-teman yang lainnya di area outdoor karena akan ada penampilan-penampilan spesial, akan ada bincang ekraf. Baik pendengar, seluruh rangkaian pelaksanaan pembukaan Mulo Fest Colorful Experience dengan tema lokal andalan urban ethnic fashion dibuka hari ini 3 Maret 2023 di Gedung Mulo Jenderal Sudirman nomor 23. Berakhir ya pendengar, dan jangan kemana-mana, tetap stay di 92,5 FM di 9 tentunya di program 4 RRI Makassar. Mulo Fest terbuka sampai tanggal 5 Maret. Kami dari kru yang bertugas dari Mulo Fest Gedung Mulo pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak boleh bergabung berfoto bersama terlebih dahulu di atas panggung.